Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN. Pada kesempatan saat ini, kita akan belajar tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, dinamika demokrasi di Indonesia itu ada beberapa tahapan atau periode. Jadi, periode yang pertama itu setelah kita merdeka, yaitu tahun 1945 sampai 1949, di mana pada periode ini demokrasi baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan kita. Kemudian dilanjutkan periode tahun 1949 sampai periode 1959, di mana pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar Negara. Nah, dari pergantian Undang-Undang Dasar Negara ini otomatis akan terjadi perubahan bentuk negara dan perubahan sistem pemerintahan. Dilanjutkan kemudian pada periode yang ketiga pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas pada peran partai politik, kemudian terbentuknya DPR-GR dan lemahnya hak dasar manusia, serta tidak ada kebebasan pers, dan pada waktu itu terjadi sentralisasi kekuasaan. Berikutnya periode tahun 1965 sampai 1998, di mana pada periode ini pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan. Kemudian terjadi penyederhanaan partai politik serta mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Kita lanjutkan periode yang terakhir tahun 1998 sampai sekarang. Nah, pada periode yang terakhir ini terjadi reformasi atau perubahan. Adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian terjadinya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikutnya adanya jaminan kebebasan pers, dan yang terakhir adanya jaminan untuk berpolitik. Itu dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kita lanjutkan pada pokok bahasan membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di dalam membangun kehidupan yang demokrasi ini, kita harus memahami pentingnya kehidupan demokrasi. Kemudian juga menerapkan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan budaya demokrasi ini juga harus berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari ketiga hal ini perwujudannya yaitu yang pertama, pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut. Adanya persamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir, kebebasan yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah perilaku demokrasi akan tercermin dalam sikap yang pertama, taat hukum, kemudian mengutamakan musyawarah. Berikutnya, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. Yang keempat, memilih pemimpin dengan cara yang demokratis. Dan yang terakhir, menuntut hak setelah kita melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, bagaimanakah nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Yang pertama adalah kebebasan menyatakan pendapat, kemudian kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, adanya kesetaraan gender, adanya kedaulatan rakyat, adanya rasa percaya diri, dan yang terakhir adanya kerja sama. Nah, anak-anak, untuk materi tentang dinamika kehidupan demokrasi di Indonesia dan membangun kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bu Penny kira dapat diakhiri sampai di sini dulu, dan kita bisa bertemu pada pertemuan berikutnya. Selalu semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.